Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah konsep separation of power atau pemisahan kekuasaan. Dalam video ini kami akan menjelaskan serta memperagakan peran lembaga negara melalui role play. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Mufiroh dengan NPM akhir 289 dan teman-teman saya. Saya Sulmita Tanawi Amputri, NPM akhir 123. Saya Mundul Lisi Ramadhani dengan NPM akhir 315. Saya Ragil Cantika dengan NPM terakhir 271. Kami di sini akan menampilkan bagaimana pemisahan kekuasaan bekerja dalam suatu negara. Selamat menyaksikan. Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa dalam satu negara itu kekuasaan diberikan satu orang aja? Iya juga ya, kalau semuanya dipegang sama satu orang bisa-bisa disalahgunakan. Makanya ada yang namanya separation of power atau pemisahan kekuasaan. Biar pemerintahan itu dibagi dan saling mengawasi. Jadi intinya biar gak ada kekuasaan yang terlalu dominan ya. Jadi separation of power itu pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang dibagi menjadi 3. Ada legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Legislatif itu yang bikin undang-undang kan? Iya betul, itu tugasnya DPR. Nah, kalau eksekutif itu yang menjalankan undang-undang, yaitu pemerintah dan presiden. Dan yudikatif bertugas mengawasi dan mengadili jika ada pelanggaran hukum. Kalau dipikir-pikir, pembagian ini penting banget biar negara tetap berjalan dengan adil dan teratur. Baik, saya sebagai DPR ingin mengusulkan rancangan undang-undang tentang peningkatan kualitas pendidikan karena masih banyak sekolah yang fasilitasnya kurang memadai. Saya setuju dengan usulan tersebut karena memang pendidikan memang perlu ditingkatkan. Tapi apakah undang-undang tersebut sudah mempertimbangkan semua daerah? Sudah, kami merancangnya agar menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah terpencil. Saya ingin mengingatkan, dalam pembuatan undang-undang harus tetap sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai ada pasal yang merugikan masyarakat. Kalau semua sudah sesuai aturan, berarti undang-undang ini benar-benar bisa membantu masyarakat sih. Kami dari yudikatif akan mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Jika ada pelanggaran, maka kita akan proses sesuai dengan hukum. Kami akan meninjau kembali agar tidak ada pelanggaran. Setelah disahkan, pemerintah akan menjalankan program seperti pembangunan sekolah dan pelatihan guru. Berarti pemerintah juga punya tanggung jawab besar dalam merealisasikan undang-undang tersebut. Jadi, setiap lembaga punya peran penting dalam satu sistem yang saling terhubung. Berarti dalam sistem ini setiap lembaga itu punya peran yang berbeda-beda ya? Iya, DPR yang membuat undang-undang lalu pemerintahnya yang menjalankan. Dan kami memastikan semuanya berjalan sesuai dengan Kalau salah satu lembaganya tidak berjalan, berarti sistem tidak lancar dong. Kalau misalnya ada kebijakan hukum yang dilanggar, apa yang dilakukan? Kami akan menguji kebijakan tersebut dan memberi putusan yang adil. Berarti setiap lembaga itu saling berkaitan dan saling mengawasi ya? Iya, itu yang membuat sistem negara tetap seimbang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan itu sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Makanya, kerjasama antar lembaga itu sangat penting dalam sistem pemerintahan. Nah, jadi legislatif itu bertugas untuk membuat undang-undang, Eksekutif yang menjalankan undang-undang, Dan yudikatif mengawasi serta mengadili agar tetap sesuai dengan hukum. Dan begitu tercipta keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Demikian video yang dapat kami sampaikan. semoga penjelasan dan role ini bisa memahami konsep pemisahan kekuasaan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.